Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nuwasil insyaallah qira'atana min sahih al-Bukhari. Ma zilna fi kitabil amal fi shalah. Nadkhul insyaallah fil bab as-sabi'. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala al-Laits. Dengan ini apa? Hadis ini mu'allaq wa laysa ala syaratil Bukhari, bukan sesuai dengan syarat al-Imam al-Bukhari. Qala al-Hafidz wa salahu al-Ismail min tariq Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab idza da'atil waladaha fi shalah. Bab apabila seorang ibu memanggil anaknya yang sedang salat, apakah wajib bagi si anak ini untuk membatalkan salatnya dan memenuhi panggilan ibunya, atau dia lanjutkan salatnya? Apakah wajib dia untuk membatalkan salatnya atau tidak? Nah, berarti di sini ada gerakan membatalkan salat. Yang jelas hukum membatalkan salat tanpa uzur haram, tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang yang dia merasa was-was keluar sesuatu dari perutnya, maksudnya buang angin tapi enggak pasti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yansarif, jangan kau batalkan salatmu. Jadi hukum membatalkan salat tanpa uzur haram. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan, sampai engkau benar-benar mendengar suaranya atau mencium baunya, sampai pasti keluar angin, ya, sampai memastikan engkau batal, baru boleh untuk membatalkan salat. Membatalkan salat tanpa uzur hukumnya haram. Termasuk dari tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dia membatalkan salat tanpa uzur. Tidak adab. Karena seseorang yang dia salat, dia sedang menghadap Allah dan Allah sedang berada di depannya. Wallahu baina yaday al-musalli, Allah berada di depan setiap orang yang salat. Nah, karena itu tidak boleh seseorang untuk meludah di dalam salatnya ke depan, karena tidak adab. Nah, demikian pula ketika seseorang dia membatalkan salatnya tanpa uzur, tiba-tiba dia keluar setelah dia melakukan takbiratul ihram yang diharamkan untuknya berbicara, makan, minum, atau gerakan-gerakan yang bisa membatalkan. Tiba-tiba setelah itu dia batalkan salatnya tanpa uzur. Di sini dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram. Nah, apabila seorang ibu dia memanggil anaknya yang sedang sholat, apa yang harus dilakukan oleh si anak?
Apakah dia membatalkan salatnya dan memenuhi panggilan ibunya, atau dia lanjutkan salatnya? Baik. Jawabannya adalah apabila salat yang dilakukan oleh si anak tersebut adalah salat wajib, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia harus lebih mendahulukan hak Allah daripada hak makhluk. Dia harus lebih memenuhi keinginan Allah daripada keinginan ibunya. Dia lanjutkan salatnya. Kalau salatnya salat wajib, kecuali yang memang di sana ada uzur atau kedaruratan yang lebih. Misalnya ibunya jatuh atau sedang sangat memerlukan anaknya pada saat itu, boleh di sini membatalkan sholat sekalipun itu sholat wajib. Tapi apabila yang tidak sampai tingkat kedaruratan yang demikian, maka hukum asalnya adalah mendahulukan hak Allah daripada hak makhluk. Mendahulukan hak Allah daripada hak makhluk. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak Allah daripada hak orang tua, kemudian mendahulukan hak orang tua daripada al-jihad, ya, yang itu hukumnya tidak wajib. Nah, kalau jihad yang hukumnya wajib tidak perlu izin orang tua. Mendahulukan maslahat untuk orang tua daripada maslahat untuk umum, ya, yang apabila ada yang menggantikan dia dalam posisi umum tersebut. Jelas ini insyaallah. Ini urutannya. Kalau yang dia kerjakan adalah salat sunnah, salat duha misalnya, qiyamul lail, atau nafilah mutlaqah, atau apapun, rawatib, ya, ba'diyah zuhur, ba'diyatul maghrib, dipanggil oleh orang tuanya, pada saat ini dahulukan keinginan orang tua daripada salat sunnahnya. Nah, dia batalkan salatnya karena hukum salat sunnah jelas mustahab. Memenuhi panggilan orang tua lebih aukat, lebih kuat daripada salat sunnah. Taib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala al-Laits, qala al-Laits. Di sini jelas sanadnya tidak bersambung dari al-Imam al-Bukhari ke Laits. Qala al-Hafidh Ibn Hajar wasalahu al-Ismaili min tariq Asim ibn Ali ahad syuyukh al-Bukhari anil Laits mutawwalan. Kemudian dicari sanadnya oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, ternyata dapat di Al-Ismaili dengan sanadnya sampai ke guru Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Asim ibn Ali. Asim ibn Ali, guru dari Al-Imam Al-Bukhari, menyebutkan sanadnya persis seperti ini dan diriwayatkan dengan riwayat yang panjang. Nah, ini diantara pendapat Al-Imam Al-Bukhari, meriwayatkan hadis itu boleh dengan makna. Terkadang beliau mencukupkan dengan letak pendalilan dari hadis tersebut saja, jadi tidak seutuhnya disebut. Nah, kita baca ya insyaallah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala al-Laits wa huwa ibn Sa'd. Ini yang ana sampaikan tadi. Beliau ilmunya luar biasa, tetapi muridnya kurang gencar untuk menyebarkan ilmu sang guru, sehingga mazhab beliau terputus. Ulama besar di negeri Mesir, dan
pemerintah Mesir pada saat itu tidak akan bergerak kecuali setelah turun fatwa dari Al-Laits ibn Sa'ad. Tidak muncul sedikit pun taring ahli bid'ah wa ahli al-ahwa di zaman Laits ibn Sa'ad. Beliau berada di zaman Al-Imam Malik, bahkan teman dekat Al-Imam Malik. Kemudian di zaman Al-Auza'i, ya, di zaman tersebut sangat lemah ahli bid'ah karena pemerintah di saat itu sangat dekat dengan ulama-ulama sunnah. Di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Ma'mun, ya, anak dari Harun Ar-Rasyid. Jadi di zaman Imam Malik, di zaman Laits ibn Sa'ad, yang menjadi amir pada saat itu adalah Harun Ar-Rasyid, khalifah terbaik Abbasiyah. Khalifah terbaik Abbasiyah. Siapa khalifah terbaik Umayyah? Farhan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa ba'da Umar bin Abdul Aziz, jazakumullah khairan. Nah, khalifah terbaik di Bani Umayyah adalah sahabat Nabi Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian setelah itu adalah Umar ibn Abdul Aziz. Sedangkan yang terbaik di khilafah Al-Abbasiyah adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika zaman Harun Ar-Rasyid, beliau sangat dekat dengan ulama-ulama sunnah. Beliau banyak atau sering sekali mengundang para ulama-ulama sunnah ke istana negara. Bahkan beliau mencucikan tangan Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Darir yang beliau buta, dicucikan tangannya oleh Harun Ar-Rasyid. Ketika anaknya menjadi khalifah, yaitu Ma'mun, ya, pertama Al-Amin. Berapa bulan setelah itu wafat, naiklah Al-Ma'mun. Tingkat belajarnya luar biasa, ya, semangatnya terhadap ilmu luar biasa Ma'mun ini, tapi kebablasan. Beliau menghidupkan madrasah-madrasah, ya, namanya kutab dulu itu. Istilah untuk madrasah adalah kutab. Di setiap masjid-masjid, ya. Kebablasan sampai menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani ke bahasa Arab. Ini yang menjadi masalah. Bermunculanlah di saat itu kebid'ahan-kebid'ahan, dan yang dekat dengan Ma'mun pada saat itu adalah Ahmad ibn Abi Du'ad. Ini pembisik jahat yang ada di sisi Ma'mun, sehingga ulama-ulama sunnah banyak ditangkap pada saat itu. Ada yang dibunuh, Imam Ahmad dipukul, dipenjara. Nah, ketika Imam Ahmad mau dipertemukan dengan Ma'mun, ya, Imam Ahmad berdoa di jalan, ya Allah, jangan kau pertemukan aku dengan Ma'mun. Di perjalanan wafat Ma'mun, meninggal Ma'mun. Naik, kemudian yang setelahnya masih berpemikiran sama, yang setelahnya berpemikiran sama, baru yang setelahnya lagi dia mendukung Imam Ahmad. Ya, setelah Imam Ahmad bertahun-tahun dilarang untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan Imam Ahmad di zaman itu, ya, setelah Imam Ahmad dikucilkan atau dikurung di penjara rumah, di penjara tahanan juga, dipukul sampai kencing darah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Laits ibn Sa'ad ulama besar yang kaya raya. Beliau dan Imam Malik kalau tidak salah memang ulama yang tidak pernah mengeluarkan zakat, walaupun mereka sangat kaya, berlimpah ruah kekayaan mereka itu. Nah, karena tidak sampai satu haul, harta mereka sudah habis terbagi. Jadi mereka dapat melebihi nisab jauh, banyak perusahaan mereka. Terlebih Laits bin Sa'ad ini. Harta beliau bagi-bagikan untuk para ulama-ulama dan para tulabul ilm. Ya, Laits bin Sa'ad. Jadi belum sampai satu haul, itu sudah terbagikan. Karena syarat zakat ada dua, yang pertama sampai nisab, yang kedua sampai haul, ya, sampai 1 tahun, mengendap 1 tahun. Nah, uang ini tidak mengendap. Dia punya uang 100 juta misalnya,
itu tidak mengendap baru 6 bulan, baru 2 bulan, itu sudah habis. Yang 2 bulan berikutnya, 2 bulan kemudian baru habis. Tidak mengendap 1 tahun. Ya. Nah, ada yang tahu harga perak nggak hari ini berapa? Bisa dicek sedikit, Abah Turab. Harga perak kalau masih 10.000 per gramnya, berarti nisab uang 6.595.000 gram perak kali 10.000, 5.950.000 sudah kena nisab. Tapi masa dari dulu nggak naik-naik nih? Coba. Tapi perak yang tidak begitu bagus, tidak jelek. Seseorang yang sudah punya uang 6 jutaan, dia sudah kena nisab, mengendap uang tersebut selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5% bagi 40 maksudnya. Ya, mudahnya bagi 40. Ada betul berapa? 13.595 kali 13.000 berapa betul? Enggak tinggi ya, harga perak tuh enggak tinggi. Nah, 7.700.000. Ada uang 7.700.000 mengendap, dia taruh di bantalnya lah, dia taruh di bank mungkin, atau dia taruh di mana saja, mengendap uang tersebut selama 1 tahun, dikeluarkan 2,5%-nya, 10.210.000 dikeluarkan. Nah, Imam Malik, Laits bin Sa'ad, mereka sangat dermawan. Ya, baik. Al-Laits ibn Sa'ad. Nah, ini sedikit faedah dan sudah Anda sampaikan, tidak mengapa terulang. Menurut Anda ini sangat jarang disampaikan oleh para ulama yang Anda dengar dari sekian banyak terus gitu ya. Seperti Laits, nama Laits, dia bisa masuk alif dan lam. Al-Laits. Abbas ada Al-Abbas, Harith ada Al-Harith. Nah, ada nama-nama yang tidak boleh masuk alif dan lam. Muhammad misalnya, nggak ada Al-Muhammad. Makkah, nggak ada Al-Makkah. Yazid dan yang lainnya. Tidak ada kaidah dalam ilmu nahwu kapan alif dan lam boleh masuk pada nama al-ma'rifah, pada nama alam-alam, ya, pada nama. Tidak ada kaidah. Jadi sima'an minal Arab, ya. Bagaimana orang Arab mengatakan, kita mengatakan demikian. Orang Arab boleh memasukkan alif dan lam pada satu nama, kita boleh memasukkan. Orang Arab nggak pernah pakai kayak gitu, nggak perlu kita pakai, nggak boleh kita pakai, malah menyelisih kaidah. Kaidahnya apa? Sima'an minal Arab, ya, sima'an minal Arab. Kemudian yang kedua, faedah dari Syekh Abdurrahman. Nah, beliau mengatakan tidak ada kaidah, tidak ada wazan sarfi, qiyas wazan sarfi dalam nama, ya. Terkadang nggak bisa kita tebak nama itu. Jadi hurufnya adalah ain sin lam, ain sin lam. Ada yang namanya asal, ada yang namanya isal, ya. Jadi nggak ada kaidah kalau ain sin lam harus asal, enggak. Tuh. Nah, ini pun sima'an juga minal Arab. Tidak ada qiyas wazan sarfi dalam nama. Tuh. Qala haddatsani Ja'far wa ibn Rabi'ah al-Misri. Masyaallah, ini ulama-ulama Mesir nih. An Abdurrahman ibn Hurmuz, Abdurrahman ibn Hurmuz Abu Zinad Al-A'raj, Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj, si pincang, julukannya si pincang, tapi beliau ridha dengan julukan itu. Abdurrahman ibn Hurmuz, kalau Hurmuz, Fairuz itu nama-nama Persia. Dan Laits ibn Sa'ad, beliau ini aslinya orang Persia, ya, tetapi tinggal di Mesir dan menjadi ulama Mesir. An Abdurrahman ibn Hurmuz qala Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi
Al-Yamani. Di suku Daus ada Ka'bah. Mereka bikin Ka'bah. Apa nama Ka'bahnya? Dzul Khulasah. Jazakallahu khair. Nama Ka'bahnya adalah Dzul Khulasah. Yang menghancurkan Dzul Khulasah adalah Jarir ibn Abdullah atas perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadat imra'atun ibnaha. Seorang wanita memanggil putranya. Wa huwa fi sauma'atih, yang putranya berada di sauma'ahnya. Sauma'ah itu kuil kecil untuk orang ahlul kitab beribadah di rumah. Nah, jadi mereka itu tidak bebas untuk beribadah di mana saja. Orang-orang dulu ya beda, maksudnya umat sebelum umat Nabi Muhammad. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku seluruh bumi yang terhampar ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Kita boleh sholat di mana aja, di bagian rumah kita mana saja, kecuali di WC, betul nggak boleh, ada hadisnya. Nah, tapi kalau umat terdahulu harus di tempat ibadah, tempat khusus yang dibangun untuk ibadah. Kalau yang kecil namanya sauma'ah, ya sauma'ah. Kalau yang besar namanya kanisah. Kanisah gereja itu untuk umum, ya. Tapi kalau yang untuk di rumahan ya sauma'ah ini. Seorang wanita memanggil putranya yang sedang di sauma'ahnya, tempat sholatnya. Qalat ya Juraij, dia memanggil wahai Juraij. Juraij dalam salatnya berkata, Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, apakah harus aku penuhi panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku? Qalat ya Juraij, qala Allahumma ummi wa salati. Qalat ya Juraij, qala Allahumma ummi wa salati, sampai 3 kali. Marah sang ibu. Nah, di sini dan kenapa Juraij keliru di sini? Karena salatnya bukan salat wajib yang seharusnya Juraij memenuhi panggilan ibunya. Qalat Allahumma la yamutu Juraij hatta yanzuru fi wajhil mayamis. Ibunya kemudian mendoakan keburukan, ya. Makanya seorang ayah atau seorang ibu ketika melihat kenakalan anaknya pun jangan sampai mendoakan yang tidak baik, ya. Karena memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salas da'awat la turad, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Doaul walid ala waladih, doa keburukan orang tua untuk anaknya. Salas da'awat mustajabat, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Doaul walid liwaladih, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Ingat ya, kalau da'a ala artinya adalah doa keburukan. Kalau da'a li itu artinya doa kebaikan, ya. Ad'u alaik artinya aku mendoakan keburukan untukmu. Ad'u lak, aku mendoakan kebaikan untukmu. Ya. Ini dalam bahasa Arab harus diperhatikan masalah harf jar. Seperti misalnya abhatsu fi. Abhatsu an. Bahatsa an, bahatsa fi. Beda artinya. Kalau abhatsu fi artinya menelaah, memerhatikan. Kalau abhatsu an artinya mencari-cari, mencari fisik, misalnya mencari benda yang hilang, mencari kunci, itu abhatsu an. Kalau dia menelaah kitab, abhatsu fi. Kayak raghiba fi dan raghiba an. Kalau raghiba an benci, kalau raghiba fi cinta artinya. Allahumma la yamutu Juraij, kata ibunya, ya Allah jangan sampai Juraij mati sampai dia melihat wajah-wajah para pezina. Ya, sampai seperti ini doa sang ibu. Dia terhinakan oleh para pezina. Wa kanat ta'wila sauma'atih ra'iyatun tar'al ghanam. Datang ke kuil Juraij seorang penggembala kambing perempuan pezina dia. Yang dia menggembalakan kambing yang sebelumnya dia ditantang, cantik luar biasa. Dan ditantang oleh teman-teman pezinanya, andaikan kamu bisa
menggoda Juraij, engkau benar-benar hebat. Kemudian digodalah Juraij, di sini nih hadisnya. Fata'arradat lahu imra'atun wa kallamathu fa'aba. Ya, wanita tersebut mendatangi Juraij, kemudian menggodanya, dan Juraij tidak tergoda sama sekali. Ya. Dan dia malu kalau kembali ke teman-temannya dalam keadaan dia tidak berhasil. Akhirnya dia berzina dengan ra'i, dengan penggembala yang lain. Taib. Fawaladat gulaman, kemudian lahirlah dari itu seorang anak. Nah, faqila laha mimman hadzal walad, kemudian orang kampung nanya, dari mana anak ini? Qalat min Juraij, nazala min sawma'atih. Nah, anak ini dari Juraij, terjadi di kuilnya. Ya, perzinahan ini terjadi di kuilnya. Nah, kemudian ini nggak disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dihancurkanlah, fa'atau, diseret Juraij, fakasaru sawma'atah, kemudian dihancurkan kuil Juraij, wa anzaluh wa sabbuh, kemudian diriung, dicela. Fatawaddo'a wa shalla. Kemudian melihat seperti itu Juraij, beliau berwudu, kemudian sholat. Nah, jadi ada syariat wudu, ada syariat sholat di zaman dulu. Tetapi wudu dan sholatnya belum tentu sama seperti kita. Seperti halnya puasa juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Belum tentu sama. Ya, bagaimana puasanya? Puasa dalam Islam saja berbeda di awal Islam. Ya, Ramadan, ketika puasa Ramadan, bukan di awal Islam, di awal syariatkannya puasa Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi kalau tertidur, maka dia nggak boleh buka, nggak boleh sahur, harus lanjut puasa besoknya. Nah, jadi harus wisal. Kalau dia tertidur sebelum berbuka. Nah, fatawadda wa shalat tsumma atal gulam. Dia wudu, dia salat. Kemudian Juraij berkata, "Aina hadhihi allati taz'um anna waladaha li?" Mana yang ngaku-ngaku bayi itu datang dariku? Ya. Qala ya babus. Babus. بموحدة بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخرها مهملة. قال القزاز هو الصغير. Ya babus, anak kecil. Ya, Juraij manggil bayi tersebut ya babus. Ini bahasa. Nah, Ibnu Battal ar-Radi'. Kalau artinya kata Qazaz anak kecil, kata Ibnu Battal artinya ar-Radi', bayi yang masih menyusui. Wa huwa biwazn jasus. Wazannya wazan jasus, babus jasus, wazan sarfiyah. Wa ikhtalafa hal huwa Arabi atau Mu'arrab. Dan khilaf apakah babus itu bahasa Arab atau bahasa ajam yang diarabkan. Kata Juraij, ya babus man abuk? Ya babus man abuk? Wahai bayi, siapa bapakmu? Dengan ditusuk ya sama Juraij, telunjuknya nusuk ke perut si bayi tersebut. Ya babus man abuk? Wahai bayi, siapa ayahmu? Kemudian berbicaralah si bayi ini, ar-ra'i, abi ar-ra'i, ayahku adalah si penggembala. Qalu nabni sawma'atak min dhahab. Terus ini qala ra'il ghanam, ayahku adalah si penggembala kambing. Kemudian melihat bayi yang baru lahir bisa berbicara, ini suatu keanehan. Makanya masyarakat yang sudah menghancurkan kuil Juraij merasa menyesal dan membenarkan apa kata si bayi tersebut. Kemudian berkata, nabni sawma'atak min dhahab, mau kami bangunkan kuilmu itu dari emas? Qala la illa min tin, enggak, dari tanah saja biasa. Ya. Baik. Hadis ini sebenarnya hadis panjang. Kata Rasulullah SAW, lam yatakallam fil mahad illa thalatha. Tidak ada yang berbicara anak bayi yang sedang ditimang itu kecuali 3 orang. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua kisah Juraij ini. Nah,
Dan kisah Juraij ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dirojihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Kalau seandainya bapak zina dia mengakui itu anak zinanya, maka itu teranggap sebagai anaknya. Menyelisih pendapat jumhurul ulama. Jelas ini? Jumhurul ulama anak zina bukan anaknya. Pendapat Imam Syafi'i nggak ada alaqah, bahkan bapak zina boleh menikahi anak zinanya. Jelas ini ya? Baik. Mana dalilnya? Hadis dalam Sahih Bukhari ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bersengketa dengan keluarga ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abna Zam'ah, putra-putra Zam'ah, ipar Nabi. Istri kedua Rasulullah adalah istri ketiga ya, Saudah binti Zam'ah, ya, bersengketa satu anak, ya, yang lahir dari seorang budak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu keponakanku ya Rasulullah, saudaraku Utbah dia berzina dengan budaknya Zam'ah. Saudaraku Utbah dia berzina dengan budak perempuan Zam'ah. Coba lihat itu, mukanya mirip dengan Utbah ya Rasulullah. Kata anak-anak Zam'ah, la ya Rasulullah, ini anak ayah kami, ya, budak itu budak ayah kami, dia saudara laki-laki kami. Nah, dia saudara laki-laki kami, dia milik kami. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan perkara, dan inilah yang menjadi dalil bagi jumhurul ulama. Al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu milik yang memiliki firash, yang memiliki si budak. Siapa? Zam'ah. Anak itu milik yang memiliki budak, Zam'ah. Walil ahiril hajar. Dan untuk pezina tidak ada yang dia miliki kecuali hanya kerikil aja. Ya, nggak ada hak sedikit pun dari anak zina. Tapi apa kata Rasulullah SAW kemudian kepada istri beliau, Saudah, wahtajibi minhu ya Saudah, berhijablah engkau dari anak tersebut wahai Saudah. Rasulullah menghukumi itu adik Saudah, ya nggak? Rasulullah menghukumi itu adik Saudah. Tetapi Rasulullah SAW berkata kepada Saudah, wahtajibi minhu ya Saudah, berhijablah engkau dari dia wahai Saudah, walam tara Saudah hatta matat, dan tidak pernah walam yara as-Saudata, si anak ini belum pernah melihat Saudah sampai meninggal Saudah. Nah, tapi kalau untuk muamalah silaturahim biasa, tapi untuk sampai melihat dan harus ada menemani, ya jadi udah kayak orang lain lagi yang bukan mahram, seperti itu. Baik. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh jumhurul ulama bahwasanya anak zina tidak punya bapak. Taib. Ini madhab taib Malikiyah, Hambali, Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i beliau sangat kuatnya, sangat keras di dalam permasalahan ini, sampai mengatakan al-Imam Syafi'i, ya, al-Imam Syafi'i. Ingat, ada madhab Syafi'iyah, ada pendapat Syafi'i. Enggak semua pendapat Syafi'i itu adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Demikian pula tidak semua pendapat Imam Malik itu adalah pendapat ulama Malikiyah. Jelas ini ya. Jadi terkadang sebagian terkecohkan, sebagian tulabul ilm, ya, ini pendapat Syafi'iyah, enggak ini pendapat Imam Syafi'i, enggak ulama Syafi'iyah. Terkadang kayak gitu. Karena enggak semua juga ulama Syafi'iyah itu mengambil pendapat imam madhabnya. Taib. Nah, Imam Syafi'i ini pendapat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Boleh bapak zina menikahi anak zinanya. Kalau anak zinanya ini perempuan, boleh bapak zina untuk menikahi anak zina yang perempuan ini. Karena nggak ada alaqah, nggak ada keterkaitan, tidak ada wajib untuk memberi nafkah, tidak ada hak waris. Ya, taib. Ini jumhur. Nah, kemudian panjang lebar Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah ini yang didukung kuat oleh
Syekh Muhammad ibn Salih bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena sebab hadis Jurayd. Dalil mereka adalah hadis Jurayd. Hadis Jurayd. Jurayd mengatakan, ya babus, man abuk? Wahai bayi kecil, siapa bapakmu? Kata si babus ini, abi ar-ra'i, ayahku adalah ar-ra'i. Di sini penisbatan bapak zina enggak? Nah, di sini menisbatkan bapak zina, ar-ra'i. Nah, kemudian mereka para ulama yang tadi beristidlal dengan hadis ini, andaikan bapak zina mengistilhakkan, ya, mengakui bahwasanya anak itu adalah anak dia, maka boleh penisbatan kepada bapak zinanya. Kemudian hukumnya jadi seperti bapak syar'i. Hukumnya nafkahi, boleh menikahkan, menjadi wali nikah kalau seandainya itu adalah anak perempuan. Karena kalau anak laki-laki kan nggak ada, ya, wali nikah. Yang menjadi wali anak perempuan. Tapi kalau pendapat jumhurul ulama, yang menjadi wali siapa? Wali hakim, hakim yang jadi wali. Kalau di kita ini namanya pengadilan agama, ya, bukan KUA. Baik. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dengan sebab hadis Jurayd, ya, apabila bapak zina ini mengistilhakkan, mengakui itu adalah anak zinanya, maka boleh menjadi wali nikah. Nah, kalau misalnya dia berpendapat dengan pendapat jumhurul ulama, nggak boleh bapak zina ini menjadi wali nikahnya, tetapi untuk menutup aib. Kan aib, ini aib keluarga. Terkadang nggak ada yang tahu. Ya, bagaimana bapak zina ini, dia harus pergi ke pengadilan agama, yang pengadilan agama dialah wali nikah. Dialah wali nikah untuk anak perempuan dari hasil zina tersebut, dan berkata, mohon untuk dialihkan perwakilan wali nikah kepada bapak zina ini untuk menutup aib. Dan pengadilan agama yang seperti itu sudah ma'ruf, sudah banyak, terlebih zaman sekarang, nasallallahu al-afiyah, ya, sangat banyak, dan mereka pun sudah sangat tahu permasalahan ini, ya, pengadilan agama. Akhirnya gimana? Pengadilan agama memberikan kuasa kepada bapak zina ini untuk menikahkan anak zinanya yang perempuan untuk menutup aib, ya. Taib. Kemudian ini bagi yang berpendapat dengan pendapat jumhur al ulama, ya. Taib. Dan harus anak zina ini pun dikasih tahu. Ini yang berpendapat dengan pendapat jumhur. Anak menyampaikan dua pendapat tadi, ya. Yang berpendapat dengan pendapat jumhur, harus dia kasih tahu, kamu nggak punya hak waris kalau seandainya bapak zinanya mati, ya, nggak ada hak waris, nggak ada hak nafkah juga, seperti itulah. Yang ketiga, dari anak yang berbicara di saat masih bayi adalah seorang anak yang sedang disusui oleh ibunya. Sang ibu kemudian melihat ada seseorang yang gagah, terhormat. Kemudian si ibu ini berdoa, Allahumma ij'al ibni mithla hadhi. Ya Allah, jadikanlah putraku seperti orang ini. Mithla hadha. Tiba-tiba bayi ini melepaskan asinya dan mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang ini. Kemudian datang seorang wanita, dipukuli, dihujat, dicela. Berkata ibu ini, Allahumma la taj'al ibni mithla hadhi. Ya Allah, jangan kau jadikan putraku seperti ini, seperti perempuan ini. Si bayi kemudian melepaskan asinya dan berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu. Nah, kemudian dijelaskan Rasulullah SAW, tadi pengendara kuda yang gagah perkasa tadi, dia jabbar minal jababirah, dia penguasa jahat, orang-orang termasuk penguasa jahat, kafir lagi. Sedangkan seorang perempuan yang dipukuli, yang dicela, dia seorang budak
yang dituduh mencuri, yang dituduh berzina, padahal dia tidak pernah melakukan itu. Dan dia mengatakan hasbiyallah. Nah, dalam riwayat yang lain, dan dia mengatakan hasbiyallah, di sini tidak disebutkan. Nah, alhamdulillah, ini mungkin yang bisa kita ambil dari hadis kisah Juraij, ya. Kalau ulama hadis ada namanya Ibnu Juraij, beda lagi sama ini, bukan. Ya, ada Juraij, ini kisah Bani Israel. Ya, yang Rasulullah SAW ceritakan tentang diantara kisah Bani Israel yang sahih. Taib. Jadi kisah-kisah Bani Israel, Israiliyat lah ya. Kalau tidak datang dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka tidak boleh kita benarkan, tidak boleh pula kita dustakan, buat hambar. Nah, karena itu jangan memakai, misalnya ada cerita seperti kisah Juraij ini misalnya. Juraij seorang hamba yang soleh, bolehlah pakai nama Juraij. Ya. Kemudian kalau dia di antara Israiliyat adalah kisah dua putra Adam, yang satu namanya Habil, yang satu namanya Qabil. Atau Ratu Saba yang bernama Bilqis. Nah, untuk memberi nama hanya sekedar nama mutlak begitu saja, bukan berdasarkan kisah tersebut, itu terserah. Tapi kalau seandainya berdasarkan kisah Israiliyat tersebut, nggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Kalau kita pakai nama tersebut karena berdasarkan kisah Israiliyat, berarti kita membenarkan. Nah, barakallahu fikum. Ini bab tentang apabila seorang ibu memanggil anaknya yang sedang sholat, apa yang harus dilakukan oleh si anak? Apakah dia membatalkan sholatnya atau dia melanjutkan sholatnya? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tafadhal barakallahu fikum.